Hai, Miss Soleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Ada 4 tipe soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita awali dengan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X besar dari atau sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Atau dalam bahasa sehari-hari, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contohnya, nilai mutlak dari setengah adalah setengah, karena setengahnya bilangan positif kan? Nilai mutlak dari 5 adalah 5, karena 5 adalah bilangan positif. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah negatif dari negatif 3. Jadi sama dengan 3. Nah, ingat ya, nilai mutlak selalu bernilai positif. Setelah memahami definisi nilai mutlak, sekarang kita kerjakan contoh berikut ini. Nilai mutlak dari negatif 8n jika n-nya anggota bilangan asli sama dengan jika n anggota bilangan asli dikali dengan negatif 8, hasilnya negatif kan? Maka nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dari negatif 8n. Sama dengan positif 8n. B. Nilai mutlak dari 2 akar 3 dikurang 3. 2 akar 3 dikurang 3 selalu bernilai positif. Sehingga nilai mutlaknya adalah 2 akar 3 dikurang 3. C. Nilai mutlak dari 12 dikali negatif 3 dibagi 2 kurang 5. Selesaikan dulu dalam kurung 2 kurang 5 negatif 3 kan? Sehingga nilai mutlak dari 12 kali negatif 3 bagi negatif 3 sama dengan 12 dikali negatif 3, negatif 36 dibagi negatif 3. Sama dengan negatif bagi negatif, positif ya, 12. Nilai mutlak dari positif 12 adalah 12. Untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x, bentuk umum persamaan nilai mutlaknya terdiri dari yang pertama, mutlak fx sama dengan C, dengan syarat C-nya besar sama dengan 0. Nah, bagaimana jika C-nya kurang dari 0? Jika C-nya kurang dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, yang kedua, untuk nilai mutlak fx sama dengan mutlak gx. Dan bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan catatan syaratnya gx besar sama dengan 0. Pembahasan soal. Hitunglah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Untuk soal A, dapat kita tulis mutlak dari 4 dikurang 3X sama dengan mutlak negatif 4, 4 ya. Nah, bentuk persamaan mutlak seperti ini memenuhi bentuk persamaan mutlak Fx sama dengan C. Nah, untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan C, ada dua penyelesaian ya. Yang pertama, fx sama dengan C, atau fx sama dengan negatif C. Fx-nya adalah 4 dikurang 3x. Ini sebagai fx. Sedangkan C-nya konstanta, yaitu 4 sebagai C. Sehingga fx 4 dikurang 3x sama dengan C-nya 4. Kita pindahkan 4 ke kanan. Sehingga
Negatif 3x sama dengan 4 dikurang 4. Negatif 3x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 dibagi negatif 3, sehingga x-nya 0. Ya. Satunya lagi, fx sama dengan negatif c. Kita tulis 4 dikurang 3x sama dengan negatif 4. 4 kita pindahkan ke kanan, sehingga negatif 3x sama dengan negatif 4 dikurang 4. Negatif 3x sama dengan negatif 8. Sehingga x sama dengan negatif 8 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif, positif ya, sehingga x-nya sama dengan 8/3. Jadi, penyelesaiannya adalah nilai x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 8/3. Soal B, 2 kali mutlak 3x dikurang 8 sama dengan 10. Penyelesaiannya adalah pindahkan 2-nya ke kanan sehingga menjadi mutlak 3x dikurang 8 sama dengan 10 bagi 2. Nah, mutlak 3x dikurang 8 sama dengan 5. Bentuk seperti ini memenuhi bentuk persamaan mutlak fx sama dengan c kan? Sehingga kita cari dua persamaan, yaitu fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Mana yang fx? Ya, fx-nya adalah 3x dikurang 8, sedangkan c-nya adalah 5 sebagai konstanta. Sehingga 3x dikurang 8 sama dengan 5, maka 3x sama dengan, pindahkan negatif 8 ke kanan, 5 ditambah 8. 3x sama dengan 13, maka x sama dengan 13/3. Kita cari satunya lagi. 3x dikurang 8 sama dengan negatif 5. Sehingga 3x sama dengan negatif 8 kita pindahkan ke kanan. Negatif 5 ditambah 8. Sehingga 3x sama dengan negatif 5 tambah 8, positif 3 ya. Sehingga x sama dengan 3/3, x sama dengan 1. Jadi nilai x-nya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 13/3. Soal C, 2x ditambah mutlak dari 3x dikurang 8 sama dengan negatif 4. Cara menyelesaikannya, pindahkan dulu 2x ke kanan, sehingga mutlak 3x dikurang 8 sama dengan negatif 4 dikurang 2x. Nah, bentuk persamaan seperti ini memenuhi bentuk mutlak fx sama dengan gx. Untuk mutlak fx sama dengan gx, penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, yaitu fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yaitu syaratnya gx harus besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ya. Fx-nya adalah 3x dikurang 8. Ini sebagai fx. Dan gx-nya adalah negatif 4 dikurang 2x sebagai gx. Jadi, fx 3x dikurang 8 sama dengan negatif 4 dikurang 2x. Sehingga 3x, negatif 2x-nya kita pindahkan ke kiri, menjadi ditambah 2x sama dengan negatif 4, konstanta negatif 8 kita pindahkan ke kanan, ditambah 8, 5x sama dengan 4, sehingga x sama dengan 4/5.
Yang kedua, fx sama dengan negatif gx. 3x dikurang 8 sama dengan negatif dari negatif 4 dikurang 2x ya. Sehingga 3x dikurang 8 sama dengan negatif kali negatif, positif 4. Kemudian negatif dikali negatif 2x ditambah 2x. 3x, pindahkan 2x-nya ke kiri menjadi kurang 2x sama dengan 4. Pindahkan negatif 8 ke kanan menjadi ditambah 8 sehingga x sama dengan 12. Nah, sekarang kita perhatikan syaratnya. Apakah nilai x sama dengan 4/5 dan x sama dengan 12 ini memenuhi syarat gx besar sama dengan 0? Syarat gx harus besar sama dengan 0. Sehingga negatif 4 dikurang 2x besar sama dengan 0. Negatif 4 besar sama dengan 2x kan? Atau 2x kita balikkan kecil sama dengan negatif 4. X kecil sama dengan negatif 2. Nah, sehingga penyelesaian x yang memenuhi adalah nilai x yang kurang sama dengan negatif 2. X sama dengan 4/5 tidak memenuhi, sehingga ditolak. Sedangkan X sama dengan 12 itu besar dari negatif 2 dan tidak memenuhi, sehingga ditolak. Jadi, kesimpulannya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Soal D. 5 kali mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 2 kali mutlak 3 dikurang 5x. Kedua ruas pasti bernilai positif kan? Nah, ingat bahwa bentuk persamaan mutlak fx sama dengan mutlak gx. Untuk kedua ruas yang bernilai positif, cara menyelesaikannya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga 5 kali 2x dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 2 kali 3 dikurang 5x dikuadratkan. Selesaikan yang di dalam kurung, 10x dikurang 15 dikuadratkan sama dengan 6 dikurang 10x dikuadratkan. Untuk cara cepatnya, misalkan bahwa ini adalah m, dan 6 kurang 10x sebagai n, maka m kuadrat sama dengan n kuadrat kan? Sehingga m kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah m tambah n dikali m dikurang n sama dengan 0. Nah, jadi cara mudahnya, kalau begitu m tambah n, m-nya 10x dikurang 15 ditambah n-nya 6 dikurang 10x dikali m-nya 10x dikurang 15 dikurang n-nya 6 dikurang 10x sama dengan 0. Sehingga 10x dikurang 10x ini coret, habis, tinggal negatif 15 ditambah 6, negatif 9, buka kurung, 10x dikurang 15 dikurang 6 ditambah 10x. Karena ini kali ke dalam ya. Tutup kurung sama dengan 0. Negatif 9, buka kurung, 10x tambah 10x, 20x kan? Min 15 dikurang 6, negatif 21, sama dengan 0. Sehingga 20x dikurang 21 sama dengan 0 dibagi negatif 9. Sama dengan 0 ya. Jadi 20x sama dengan 0 ditambah 21, 21. X sama dengan 21/20. Jadi X-nya 21/20. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Dan jangan lupa tunggu untuk video selanjutnya ya. Today quote,
Dengan berpikir positif, hidup terasa lebih indah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.